Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alfa Farhan di channel Open Networking. Udah lama nggak update video. Kali ini saya ingin membahas tentang VirtualBox atau virtualisasi ya. Cuman lebih tepatnya saya ingin menjelaskan tentang VirtualBox sih. Jadi pada video kali ini poin-poin yang ingin saya jelaskan yaitu tentang apa itu virtualisasi, terus apa itu hypervisor, ada juga virtual machine, contoh-contohnya. Dan saya ingin menjelaskan overview tentang VirtualBox ya. Jadi lebih ke konfigurasi-konfigurasi apa aja sih yang bisa kita setting di VirtualBox dan apa sih itu VirtualBox sebenarnya. Oke, jadi langsung aja kita akan bahas. Pertama, apa itu virtualisasi? Jadi, virtualisasi adalah membuat versi maya virtual. Jadi sebuah virtual ya dari suatu sumber daya resource. Dia bisa dari satu resource atau banyak resource sehingga pada satu sumber daya fisik dapat dijalankan atau disimpan beberapa sumber daya maya sekaligus. Contohnya di sini kita misalnya punya satu real OS ya, punya satu OS, kita punya satu PC, hardware lengkap. Hardware ini digambarkan adalah resource ya. Resource itu lengkap, ada RAM, ada prosesor, ada hard disk dan lain-lain. Dan itu merupakan real OS dan adanya virtualisasi ini, teknologi virtualisasi ini digunakan untuk membuat banyak sistem-sistem virtual atau di sini disebutnya sebagai virtual OS. Jadi kita bisa membuat banyak virtual OS dalam satu komputer. Itu tujuannya untuk virtualisasi. Nah, virtualisasi ini sebenarnya udah agak sedikit ketinggalan karena untuk teknologi terbaru itu sudah ada seperti Kubernetes atau contoh yang lain Docker. Mungkin itu lebih jatuhnya ke platform ya, bukan ke sistem operasi. Kalau virtualisasi ini lebih ke sistem operasi untuk membuat virtual-virtual dari satu resource. Itu nanti nggak kita bahas terkait platform, kita hanya bahas terkait tentang virtualisasi ini saja. Terus gimana sih cara kerja virtualisasi itu? Nah, di sini ada yang namanya hypervisor. Hypervisor secara teknis virtualisasi diwujudkan dengan menambahkan satu bagian atau satu layer ya, perangkat lunak. Dalam hal ini software yang disebut dengan nama hypervisor. Hypervisor ini berfungsi sebagai virtual machine manager, yaitu bagian yang melakukan abstraksi dari perangkat keras fisik menjadi perangkat keras virtual dalam rangka mendistribusikan beban kerja dari semua mesin virtual ke masing-masing perangkat keras secara proporsional. Jadi intinya adanya hypervisor ini guna untuk terjadinya virtualisasi. Jadi virtualisasi nggak akan bisa kalau nggak ada layer di hypervisor ini. Ya intinya sih hypervisor ini sangat sangat penting ya dalam virtualisasi sebagai layer yang membatasi, yang menjembatani antara virtual machine dengan perangkat keras. Terus virtual machine. Nah, contoh-contoh virtual machine itu banyak ya, cuman yang kita jelaskan di sini adalah VirtualBox Oracle. Di sini ada VMware Workstation, itu untuk VMware ya. Pembuat VMware Workstation ini VMware sendiri. Terus ada Microsoft Virtual PC. Ini Microsoft, punya Microsoft. Cuman saya nggak pernah terlalu dengar sih tentang Virtual PC ini. Saya di Windows 10 ini mungkin lebih terkenalnya dengan Hyper-V kali ya. Ya Hyper-V. Nah Hyper-V ini juga termasuk dari Microsoft atau Windows ya. Terus ada Parallels. Nah Parallels ini biasanya di iOS, di mana di Apple. Nah dia ini biasanya sering digunakan untuk orang-orang yang belum terbiasa oleh tampilan dari iOS ya atau Apple sistem operasinya. Jadi kebanyakan yang menggunakan Parallels ini menginstal operasi Windows di dalam iOS gitu. Terus di sini ada Oracle VirtualBox. Nah, Oracle VirtualBox ini salah satu yang terkenal ya selain VMware. Jadi
Dia bisa dijalankan di Windows, di Linux maupun di iOS. Nah, di sini ada juga VMware vSphere. Ini adalah satu paket ya. Jadi VMware juga menyediakan layanan cloud untuk Virtual Machine. Itu namanya vSphere. Jadi di vSphere ini udah lengkap, ada yang namanya apa ya? NC, hypervisornya sendiri gitu. Terus ada vSphere ini untuk manajemennya, dan jadi udah ada satu paket gitu, produk dari VMware. Terus ada QEMU juga. Oke, kita langsung aja. Kita nggak bahas yang lain, kita khusus membahas VirtualBox. Nah, VirtualBox ini salah satu perangkat lunak virtualisasi. Jadi dia termasuk virtual machine, dan VirtualBox ini dikembangkan oleh perusahaan Jerman. Ini perusahaannya Innotech GmbH. Terus pada Februari 2008, perusahaan ini diakuisisi oleh Sun Microsystem, dan menjadi milik Oracle saat pengakuisisian Sun Microsystem. Jadi Sun Microsystem ini diakuisisi oleh Oracle, sehingga VirtualBox ini juga eh, otomatis keakuisisi juga oleh Oracle ya. Jadi sekarang ini VirtualBox punyanya Oracle. Oke, jadi kita langsung aja nih ya. Sebenarnya saya ingin menjelaskan ini sih lebih ke interface di VirtualBox. Dan VirtualBox ini free ya. Kalian bisa download di websitenya VirtualBox. VirtualBox. Nah, di sini kalian bisa download. Ini download VirtualBox. Ini yang terbaru versi 6.1. Kalau saya versinya 6.1 juga sama. Nah, di sini saya udah ada beberapa VirtualBox ya. Jadi eh, kalian perlu menginstal VirtualBox terlebih dahulu. Mungkin ada sekedar catatan ya. Kemarin saya install VirtualBox itu em, ada yang perlu kita nonaktifkan terlebih dahulu. Jadi di Windows Features, kalau kita mau install di Windows, itu Hyper-V. Biasanya ada Hyper-V, itu perlu kita disable. Karena kita ingin menggunakan virtualisasinya pada virtual machine VirtualBox. Kalau nggak salah kemarin itu deh, cuman saya agak lupa. Kalian coba install aja, mungkin ada keterangannya di situ apa yang perlu dinonaktifkan. Nah, ini adalah tampilan VirtualBox kalau kalian udah install VirtualBox versi 6.1 ya. Nah, di sini saya udah ada beberapa OS-nya. Ada Windows 7, Ubuntu Server, Uranium, dan ini adalah tampilan interface dari VirtualBox itu sendiri. Jadi di VirtualBox itu ini kita coba bikin aja kali ya. Kita coba bikin, mungkin di sini karena udah Windows 7, kita coba bikin aja baru ya. Jadi di sini kita bisa mulai sebenarnya karena kita udah install. Cuman kalau buat buat baru itu kita tinggal klik yang pada menu baru ini, terus Windows 7, dia otomatis ya diarahkan type-nya Windows. Kalau misalnya di sini kita tulis Ubuntu, dia bakal ke arah Ubuntu gitu. Misal kita Windows 7, Windows 7, Windows saya ya. Apa aja lah namanya, bebas ini untuk nama ini aja. Dan di sini misalnya saya mau kasih RAM-nya. Ini untuk RAM ya, ukuran memori. Nah, yang disarankan di sini sih 2 GB, cuman di sini saya menggunakan 4 GB RAM. Terus, nah ini untuk nambahkan harddisknya. Nah, kalau mau buat harddisknya itu kita tinggal buat harddisk virtual sekarang. Nah, kalau kita misalnya udah ada nih, udah ada VDI-nya ya. Jadi VDI ini harddisk yang di-create oleh VirtualBox. Itu ekstensinya VDI. Itu kalau kita udah punya kayak OS yang kita install kayak gini Windows 7, terus kita mau pakai di PC yang lain misalnya, kita tinggal melanjutkan harddisk yang virtual yang ada itu ekstensinya VDI. Itu kalau kalian mau lihat ada di mana ya? Ada di VirtualBox. Nah, VirtualBox VMS. Jadi di user, terus di user kita, nama usernya, terus VirtualBox VMS. Nah, di sini ada Windows 7. Nah, ini VDI-nya. Nah, kalau kita mau pindah ke komputer yang lain, kita tinggal bawa-bawa VDI ini aja.
Di situ jadi udah lengkap, udah ada OS-nya, udah ada software-softwarenya udah lengkap jadi di video ini. Jadi udah storage ya, storage. Satu penyimpanan di situ. Karena kita mau bikin baru, kita bikin virtual hard disk sekarang. Jadi bikin baru buat. Nah, ini ya, create VDI. Di sini juga ada virtual hard disk. Nah, virtual hard disk ini biasanya saya pakai kalau buat nambah-nambahin hard disk. Misalnya dari VDI ini nggak cukup, saya biasanya nambahin virtual hard disk. Cuman kita di sini pakainya VDI. Jadi VDI ini VirtualBox Disk Image. Udah bawaannya dari VirtualBox. Nah, ini ada dua penyimpanan pada hard disk fisik untuk Windows yang kita ingin bikin itu mau dialokasikan secara dinamik atau ukuran tetap. Nah, bedanya apa kalau alokasi secara dinamik sama ukuran tetap? Kalau secara dinamik ini dia akan dinamik ya. Secara dinamik itu maksudnya kita coba kita lanjut dulu ya. Misalnya di sini kita bikin kan ada size-nya ya. Misalnya kita lanjut. Terus di sini kita bikin size-nya misalnya 20 GB atau 32 GB. Di sini disarankan 32 GB otomatis ya. Nah, itu dia nggak langsung 32 GB kepotong hard disk asli kita. Jadi dia dialokasikan secara dinamik berapa keperluan yang dibutuhkan oleh Windows. Jadi dia istilahnya kalau di internet itu up to berapa giga. Jadi alokasikan secara dinamik. Nah, kalau misal ukuran tetap itu artinya dedicated ya. Kalau udah dedicated ini kita misalnya setting 32 GB, otomatis dia ke create 32 GB dan hard disk kita di sini otomatis bakal kepotong 32 GB. Nah, ini nggak disarankan karena hard disk saya C-nya tinggal 30 GB. Jadi saya lebih memilih dialokasikan secara dinamik. Di sini saya nggak harus 32 GB juga sih karena kita buat testing doang, kita butuhnya 25 kali ya. 25 GB cukup. Nah, ini udah jadi, kita tinggal mulai aja. Nah, untuk memulai ini kita butuh ISO-nya. ISO ini bahan ya, bahan dari Windows ya kayak istilahnya CD installer. Nah, kita ini cuma bikin tempatnya saja, tapi nggak ada isinya. Nah, isinya itu kita perlu ISO dari Windows atau installer. Kalau istilahnya kalau kita install game itu kita perlu installernya. Nah, di sini saya punya ISO-nya punya beberapa ya. Nah, ini sini saya punya Windows 7. Nah, kita tinggal mulai aja. Nanti dia otomatis dia bakal minta ISO-nya. Nah, di sini ISO-nya Windows 7 nggak ada. Kita tinggal pilih aja sih. Kita tambah. Enggak. Tambahnya gini kali ya. Yang terbaru juga saya juga kurang tahu sih. Kita tambah. Kita cari ya ISO-nya. Data ISO. Nah, nih Windows 7 All ISO. Nah, ini kita pilih. Nah, ini udah kita pilih ISO-nya. Jadi kita tinggal mulai aja. Jadi itu istilahnya installer. Kita masukin ISO-nya. Berarti bukan ini kali ya. Choose this. Harusnya sih ini apa ini kali ya? Korup kali ya? Choose this file. Berkas. Kalau misalnya kita ini tinggal kita reset aja ya. Windows 7 harusnya sih bisa ya. Kita coba Ubuntu kali ya. Sebenarnya kita pengen ngetesnya sih ini Windows 7. Kita coba Ubuntu. Oke. Ini 4048 ya. 4000 berapa sih 2024? 4048. Lanjut buat VDI alokasi secara dinamik ini 20 GB. Ini Ubuntu, kita mulai aja. Kalau misalnya dia bisa, kemungkinan korupsi ya ISO-nya. Bisa jadi sih. Nah, sorry. Ubuntu. Kalau yang ini bisa nggak ya? Reset. Nah, bisa. Ya berarti benar kemungkinan ISO yang punya saya ini korup, jadi nggak bisa dipakai. Disayangkan banget ya.
Pengennya ngetesnya itu sih. Jadi kalau misalnya installer Windows sama kayak installer Windows biasa gitu ya, dia bakal muncul kayak tampilan installnya dari kita nambahin partisinya, dari kita bikin nama nama usernya, sampai loadingnya gitu ya. Nah ini kebetulan Ubuntu server yang saya install, cuman nggak perlu perlu banget kayaknya ya, karena saya juga udah punya Ubuntu server di sini. Ini step-stepnya sebenarnya ada step-stepnya sendiri ya, cuman nggak saya pengen jelasin sebenarnya ya. Jadi kita cancel aja, kita ke step selanjutnya. Nah, jadi kalau misalnya udah diinstal, dia otomatis bisa kita mulai. Misalnya ini udah diinstal ya, yang Windows 7 yang punya saya. Jadi bisa langsung kita mulai dan yap, kita masuk ke Windows 7 di dalam sebuah virtual machine. Tampilannya sama seperti Windows 7, cuman sekarang kan infonya Windows 7 itu udah nggak ini ya, udah nggak di support lagi sama Microsoft. Jadi sekarang semua udah Windows 10, cuman saya juga belum punya ISO-nya. Eh, nah, ini Windows 7. Sama seperti Windows biasanya ya. Cuman kita shutdown, kita mau coba edit-edit beberapa yang mau kita edit ya. Misalnya kita udah install nih, kita mau nambahin RAM atau sejenisnya itu kita bisa masuk ke menu pengaturan. Nah, di pengaturan ini semuanya lengkap ada di sini. Di sini bisa kita tambahin RAM, misalnya kita mau nambahin 4048 RAM-nya. Terus di sini general ini kita mau ubah namanya pun juga bisa ya. Ini mau kita ubah RAM-nya ada di sini memori dasar, terus urutan bootnya mau kita ubah juga bisa. Atau kita nggak perlu pakai floppy sama optik sebenarnya. Kita cuma perlu hard disknya aja. Jadi cuman kalau misalnya kita nggak pakai optik, dia biasanya kalau buat pertama kali itu dia bakal nge-bootable dari optik. Karena itu sebaiknya kita checklist. Nah, ini hard disk juga buat urutan bootnya ya istilahnya ya. Terus tampilannya, ini tampilan untuk grafiknya. Apa kita mau tambah atau enggak ya? Cuman nggak terlalu kita ini sih. Ini VGA-nya pun dari VirtualBox. Ini untuk grafik. Kalau kita mau ubah-ubah, cuman biasanya kurang dipakai sih ya. Karena kita hanya perlu sistemnya saja biasanya sih yang sering dipakai. Terus ini untuk storage-nya. Storage-nya ini bisa kita tambahin jadi di sini ada SATA, harusnya sih ada ID juga ya, cuman di sini udah saya pakein SATA yang ID-nya udah saya hapus kalau nggak salah. Nah, ini ISO-nya, nah ya kayaknya korup sih. Nah, jadi di sini ada VDI-nya. Di sini saya juga tambahin VBox Guest Edition. Ini nanti saya akan jelaskan untuk apa VBox Guest Edition. Nah, kalau kita misalnya mau nambah hard disk, kita tinggal tambah aja di sini. Tambah hard disk, tambah. Tunggu, ciptakan kali ya, ciptakan. Nah, virtual hard disk. Kalau kita mau nambah hard disk, ini kita nggak tambah hard disk. Nah, ini VDI. VDI yang kita misal kita mau lanjutkan, tinggal kita tambahkan VDI-nya aja. Terus suara ini untuk input sama output audio ya. Kalau kita mau fungsikan suara di virtual machine kita yang kita ingin install. Nah, terus selanjutnya ada jaringan. Nah, jaringan ini buat awal-awal sebenarnya agak susah kita mengerti juga ya. Karena saya juga perlu pembahasannya juga. Saya juga kemarin dulu pas awal-awal mengenal VirtualBox ini agak kesulitan di sini. Suka ketukar-tukar gitu antara jaringan ini, NAT, terus ada bridge, ada jaringan internal sama host only. Jadi kalau NAT itu ini ya, NAT itu adalah Network Address Translation. Itu kalau misalnya kalian udah mempelajari tentang NAT, itu kalian lebih paham gimana sih cara kerja NAT itu. Nah, jadi NAT ini dia men-address translasikan jaringan VirtualBox. Jadi jaringan VirtualBox ini dia nge-create jaringan sendiri, punya IP sendiri, IP VirtualBox sendiri. Nah, itu ditranslasikan supaya bisa terkoneksi ke jaringan yang kita pakai. Jadi jaringan yang kita pakai di sini kan network 9 ya. Kalau kita lihat network and sharing center, nah ini kita pakai network 9, itu Ethernet. Nah, si NAT ini dia bakal mentranslasikan dari jaringan VirtualBox ke jaringan ini ya. Jadi dia ada gateway-nya sendiri. Gateway-nya itu dari VirtualBox-nya itu sendiri.
Nah, kekurangannya kalau pakai NAT, yang di PC kita asli ini nggak bisa akses ke PC yang ada di virtual. Tapi kalau PC virtual bisa akses ke PC kita, itu keguna apa? Itu kelemahannya NAT. Yang namanya Network Address Translation dari luar, dari mana ya? Dari dalam VirtualBox dia bisa translasi ke luar VirtualBox. Nah, terus kalau adapter terbridge, ini tuh bridge ya, jaringan bridge. Nah, kalau jaringan bridge ini, si VirtualBox-nya ini dia langsung nge-bridging ya, ngehubungin ke si jaringan yang kita pakai. Jadi kita mau pakai di sini misalnya ada VirtualBox ya. Tergantung interface apa yang kita pilih, dia langsung nge-bridging jaringan yang kita pakai. Misalnya di sini kita pakai Ethernet yang punya saya nih ya, Realtek Gigabyte Family Controller. Nah, dia otomatis nge-bridge dan si Windows 7 ini IP-nya bakal satu network dengan IP PC asli saya. Itu kalau bridge. Terus kalau jaringan internal itu hanya untuk jaringan di dalam VirtualBox saja. Jadi kalau misalnya antara Windows 7 dengan Ubuntu Server ingin terkoneksi nih mereka berdua, tapi nggak ingin terkoneksi ke PC asli saya, itu kita cuman tinggal pakai yang jaringan internal itu sendiri. Nah, itu jaringan internal. Jadi khusus untuk jaringan di dalam VirtualBox saja. Nah, terus yang terakhir adalah host only. Adapter host only. Nah, adapter host only ini sebenarnya banyak ya, cuman saya jelaskan 4 aja karena yang driver generic sama jaringannya ini kurang dipakai. Nah, kalau host only ini dia terkoneksinya antara VirtualBox dengan jaringan PC kita ya, hampir sama seperti bridge. Cuman bedanya kalau host only dia punya interface sendiri. Nah, ini jadi host only kita bisa kasih IP di sini pada PC asli kita. Terus pada VirtualBox kita tinggal ubah ke host only, maka dia bakal terhubung ya secara host only. Nah, kelemahannya kalau host only dia lebih kurang dari bridge. Kalau misalnya bridge dia udah terkoneksi ke jaringan kita, jaringan Ethernet. Artinya kalau misalnya jaringan Ethernet kita terkoneksi ke internet, VirtualBox-nya juga terkoneksi ke internet gitu kan. Nah, kalau host only dia hanya terkoneksi point to point dari PC kita PC asli kita ke jaringan VirtualBox. Itu kalau host only. Nah, beda-bedanya sih itu doang 4. Nah, tapi kalau host only ini dia bisa juga sih di bridge. Dia bisa juga di bridge. Tapi kita bridge-nya manual dari network connection kita ya. Cuman kalau nggak salah kalau di bridge kayak gini juga dia nge-create IP baru sih dari bridge-nya itu sendiri. Jadi itu nggak saya sarankan sih. Kalau mau nge-bridge mending langsung pakai yang adapter bridge ini. Nah, untuk jaringan ini sendiri kita bisa nambahin banyak jaringan ya. Kita bisa nambahin adapter 2. Biasanya kalau misalnya server itu kan nggak cuma satu interface. Server-server enterprise gitu kan. Ada banyak interface-nya. Kadang ada yang interface untuk VLAN 1 atau VLAN 2 gitu kan. Untuk VLAN, misal untuk VLAN finance atau VLAN apa untuk file production. Nah, itu biasa kita bisa pakai banyak interface jaringan. Nah, ini untuk nambahin adaptornya lagi kita tinggal checklist saja terus kita tinggal arahkan apakah mau di bridge atau di internal, NAT atau di host only. Kayak gitu ya. Nah, itu untuk jaringan. Terus kita bisa juga nambahin port serial. Nah, port serial ini jarang dipakai sih ya kalau di VirtualBox, tapi biasanya port serial itu buat apa ya? Buat printer kalau nggak salah. Printer ada yang pakai port serial. Itu printer-printer lama, dia pakainya port serial. Nah, kalau misalnya kita mau koneksiin virtual machine kita ke printer yang pakai port serial, dia terkoneksi ke PC asli kita, nyambung gitu kabel serialnya, itu tinggal kita fungsikan saja. Terus ada juga USB ya. Nah, USB ini saya udah coba USB cuman tadi nggak berhasil. Nggak tahu kurangnya di mana atau salahnya di mana. Cuman dia harusnya bisa sih. Jadi kalau kita nambahin USB dia bisa. Kita tinggal tambahkan aja. Misalnya di sini nggak ada ini ya, nggak ada USB ya, nggak ada. Misalnya kita tinggal colok flash disknya dulu. Dimana kita colok ya? Sini aja deh.
Nah, nah ini ada flash disk saya. Nah, kita tinggal tambahinnya gitu doang sih. Kalau mau hapus kita tinggal ini sunting ya untuk edit. Kalau tinggal hapus kita tinggal hapus. Kalau tambah kita tinggal tambah. Dan tadi saya udah coba, dia nggak muncul flash disknya. Cuman dia berhasil hilang sih. Ini kan flash disknya masih kedetek di sini ya. Di sistem operasi asli saya. Nah, kalau kita login, kita mulai virtual machine-nya harusnya dia hilang. Kita coba aja ya. Mungkin bisa kali ini kali ya. Nah, kita coba. Dia udah SanDisk-nya udah kita masukin. Jadi di sini dia bakal bakal nggak ke detect. Nah, nggak ke detect kan karena kita udah mulai. Tadi saya udah coba sih, cuman dia tetap nggak ke detect di virtual box-nya di Windows 7-nya. Saya juga nggak ngerti kenapa. Dia tetap nggak ke detect. Dan saya juga masih bingung, mungkin saya perlu cari-cari solusinya kayak gimana. Oke, kita langsung lagi lanjut ya. Di sini pengaturan. Nah, di sini ada tadi kan USB udah ya. Di sini ada folder bersama. Nah, ini yang penting sih sebenarnya. Yang ada kaitannya dengan VBox GUIS Edition. Nah, jadi kita bisa sharing folder dari PC asli kita ke PC virtual machine kita. Ke virtual machine kita. Nah, di sini saya udah share ya, udah share direktorinya juga. Aksesnya penuh. Nah, di sini saya share yang ini sih di data share. Nah, ini saya share yang ini. Itu kita aksesnya penuh ya. Jadi kalau kita mau nambahin virtual machine itu kondisi mesinnya harus mati. Oh ya, kalau kita mau edit-edit ini, itu virtual machine-nya harus kita pastikan mati ya. Karena beberapa ada yang nggak bisa kita edit, kayak misalnya edit RAM. Nah, ini kita nggak bisa edit nih. Karena posisinya masih mati. Masih hidup, sorry. Posisinya masih hidup. Nah, jadi kita matiin dulu kalau mau edit-edit sesuatu. Kita tunggu. Nah, oke. Nah, baru kita bisa edit. Nah, misalnya ini ya folder share-nya ini ya. Misalnya kita hapus. Kita tambah misalnya. Tambahnya cuma gampang sih. Kita tinggal tambah, kita browse, cari direktori apa, folder apa yang mau kita share. Di sini folder share yang mau saya share. Terus ini mau kita pilih baca saja. Ini enggak sih. Jadi yang perlu kita ini kaitkan otomatis. Aksesnya full ya, artinya kalau misalnya kita baca saja, artinya si Windows 7 ini hanya bisa ngerit doang atau nge-copy pas nge-copy doang, tapi nggak bisa ngedit atau nambahin file ke dalamnya. Nah, ini aksesnya penuh. Nah, cuman kalau untuk folder bersama ini kita perlu install driver VirtualBox-nya dulu. Nah, drivernya itu yang ini nih, VBox GUIS Edition. VBox GUIS Edition ini dapetnya dari mana? Itu udah dapat dari sini ya. Udah disediain sama si VirtualBox-nya. Begitu kita download, kita udah dapat uh, drivernya. Nah, di program files ini ada ini VBox GUIS Edition. Nah, itu lengkap. VBox GUIS Edition itu bisa buat install driver grafik. Nah, kalau udah keinstall ini harusnya grafiknya jadi lebih bagus dong. Cuma tadi mungkin karena Windows 7 udah nggak support lagi kali ya. Jadi dia tampilannya itu nggak full gitu. Kalau pakai yang VirtualBox yang lama itu punya saya Windows 7-nya masih full. Jadi kalau udah diinstal VBox GUIS Edition itu masih full deh. Cuman nggak ngerti kenapa sekarang nggak kayak gitu. Mungkin ada kaitannya sama VBox GUIS Edition yang terbaru kali ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau nambah folder antarmuka bersama, folder bersama ini, sharing folder, dari PC asli kita ke virtual machine, itu kita perlu install VBox Edition. Nah, kita tambahin dulu nih. Di SATA kita tambahin, tambah. Nah, di mana tadi kita simpannya? Di program files, Oracle. Nah, ini kita tinggal tambahin VBox Edition. Dan ekstensinya juga ISO ya dia ya. Di sini juga saya udah punya. Pilih. Kalau kita tambahin VirtualBox Edition ini, begitu kita launch VM-nya, itu pada CD-nya bakal muncul ya. Jadi kita tinggal install aja. Ini kalau misalnya kita belum install VBox Edition, sharing foldernya dia nggak bakal muncul kalau di Windows-nya.
Cuman karena ini saya udah pernah share, jadi ya dia muncul. Saya juga udah install VBox juga dari sistemnya apa? Udah install driver VBox-nya, jadi dia bakal muncul gitu. Mhm. Nih sharing foldernya tadi kan saya share-nya di sini ya. Ide share, nah isinya kayak gini kan. Mhm. Nah, nah drivernya itu dia masuknya ke sini nih, ke tambahan yang tadi ya. Apa sih namanya? CD. CD yang kita tambahin tadi. Nah, kita tinggal install aja VBox Windows Edition. Kita tinggal klik aja nih buat install drivernya. Driver khusus untuk VirtualBox. Nah, terus, nah ini sharing folder yang udah saya install ya, yang udah saya share dan isinya sama ya. Jadi kalau misalnya kita mau copy-copy folder, kita copy-copy folder bisa. Nah, di sini RDP belum muncul. Oke, kenapa nggak muncul? Oh, default, sorry. Default, mana default? Kenapa nggak muncul? Dia Minecraft. Mungkin dia yang lain coba ya. Ada gambar nggak gambar? Coba ini ya. Tunggu deh, ini share yang mana ya? VBox share. Jangan-jangan bukan yang ini. Tapi ada Pidgin. Hmm, beberapa file nggak ini ya. Oh, ini ada CPG ya. Oh, ini ada nih. Ini yang kita ini ya. Cuman karena nggak ada pantesan dia nggak muncul, orang saya belum install Office-nya, jadi dia masih bentuknya kayak gini. Kalau kita lihat ekstensinya, ekstensi. Ya, ini dia OCX. Sama ya, bisa sharing folder jadinya. Yap, mungkin itu aja kali ya pengenalan tentang VirtualBox. Ya, dan itu penjelasan sedikit tentang virtualisasi, hypervisor, dan beberapa contoh virtual machine yang bisa kalian tahu. Dan mungkin itu aja yang saya sampaikan. Semoga penjelasan kali ini bermanfaat buat kalian semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.